Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang anatomi daun yang meliputi asal-usul daun, perkembangan jaringan daun, perbandingan jaringan daun monokotil dan daun dikotil, anatomi daun, serta struktur daun. Dengan saya sendiri, Putri Handayani. Saya Dini Wahyuni. Saya Farhan Arif Nadia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Farhan Arif Nadia tentang asal-usul daun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul daun. Nah, mengenai asal-usul daun ini terdapat dua teori, yaitu teori pertama yaitu teori telom yang dikemukakan oleh Zimmerman, dan teori yang kedua yaitu teori Enasi atau Enasian Theory. Nah, pada teori telom, teori ini menyatakan bahwa pada daun megafil, perkembangan daunnya itu berasal dari cabang lateral pada tumbuhan darat pertama, yang mana perkembangannya ini terjadi dalam tiga perubahan yang terjadi berurutan dan dalam kurun waktu yang lama. Artinya perkembangan perubahan bentuk dari satu ke bentuk yang lainnya itu memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Dalam teori telom ini dinyatakan bahwa perkembangan daun terjadi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu overtopping yang ditunjukkan pada gambar B, yaitu di mana adanya cabang yang tumbuh lebih cepat dibandingkan cabang lainnya. Yang kedua yaitu tahap plenation, yaitu cabang-cabang tersebut mulai memipi atau membentuk bentuk yang datar. Yang ketiga yaitu tahapan yang disebut dengan webbing, yaitu cabang-cabang yang memipi akan saling menyatu membentuk anyaman ataupun jaringan seperti yang terlihat pada gambar D. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk awal dari helaian daun. Yang kedua yaitu teori Enasi atau Enasian Theory. Teori ini menyatakan bahwa daun mikropilus, yaitu daun yang memiliki satu vena, itu berkembang dari bagian samping batang atau Enasian batang, yang mana perkembangannya dapat kita lihat pada gambar. Nah, pada gambar 2 di sini mulai muncul daun dari bagian sampingnya, yang mana pada awalnya belum adanya pembuluh vaskular. Kemudian pada gambar 3 kita dapat melihat bahwa seiring berkembangnya daun, maka akan mulai terbentuk pembuluh vaskular yang menuju bagian pangkal daun. Dan pada gambar yang keempat kita bisa lihat bahwa pembuluh vaskular tersebut semakin berkembang hingga ke ujung daun. Teori yang pertama dan teori kedua ini merupakan teori yang tidak lagi sesuai dengan keadaan daun sekarang. Kedua teori tersebut bisa dikatakan hanya sesuai untuk perkembangan daun pada zaman dahulu atau daun yang memiliki bentuk yang sederhana. Sedangkan daun sekarang dinyatakan bahwa daun tersebut berasal dari primordium daun, yang mana di sini inisiasi dari primordium dimulai pada apex pucuk atau meristem pucuk, meristem apikal yang berada di lapisan bawah permukaan. Kemudian primordium akan terus berkembang hingga di atas penopang daunnya. Kemudian dua zona pertumbuhan daun yaitu tunika dan corpus sangat berperan dalam pembentukan daun ini, di mana lapisan kedua dari tunika dan lapisan porifer corpus berkontribusi pada pembentukan jaringan daun.
Jaringan ini kemudian akan terus berdiferensiasi menjadi jaringan mesofil dan jaringan vaskular. Pertumbuhan apikal terjadi oleh aktivitas meristem apikal. Daun primordium muncul sebagai kerucut pendek atau hanya tonjolan kecil yang menonjol dari meristem apikal. Nah, pada daun monokotil, kerucut pendek yang muncul ini muncul di keseluruhan pucuk tumbuhan sehingga membentuk seperti kerah baju, sedangkan pada daun dikotil hanya muncul pada sebagian daerah kecil saja. Nah, pada pertumbuhan marginal, lamina daun mulai terbentuk. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan histologi daun. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa primordial daun itu terbentuk dari jaringan meristem. Nah, primordial daun ini mengandung jaringan meristem yang disebut dengan meristem marginal. Nah, meristem marginal ini kemudian akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan marginal dan lapisan submarginal. Lapisan marginal ini dia akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan adaxial protoderm dan abaxial protoderm. Adaxial protoderm ini dia akan membentuk adaxial epidermis, yaitu epidermis yang terletak di atas permukaan daun. Sedangkan abaxial protoderm ini dia akan membentuk abaxial epidermis. Nah, abaxial epidermis ini merupakan epidermis yang terletak di bawah permukaan daun. Di bawah lapisan marginal ini itu terdapat lapisan submarginal. Kenapa dikatakan lapisan submarginal? Karena dia terletak di bawah lapisan marginal. Lapisan submarginal ini dia akan membentuk dua lapisan, yaitu adaxial layer dan abaxial layer. Lapisan adaxial layer ini dia akan membentuk palisade parenkim. Lapisan abaxial layer ini dia akan membentuk jaringan mesofil yang berupa jaringan spons atau jaringan bunga karang yang terletak dekat abaxial epidermis. Nah, abaxial layer ini juga dia akan langsung bisa membentuk middle layer, yang mana middle layer ini akan membentuk jaringan bunga karang yang terletak di tengah, dan middle layer ini juga akan membentuk procambium. Nah, procambium ini membentuk vascular bundles atau berkas pembuluh. Nah, jadi pada tipe diagram pertama ini dia merupakan untuk tipe daun dorsiventral, yaitu bagian atas dan bagian bawah daunnya itu tidak sama. Nah, diagram ini itu sesuai dengan tipe daun dikotil. Nah, untuk diagram kedua ini juga merupakan diagram perkembangan daun yang bertipe dorsiventral. Tetapi pada diagram ini jaringan palisadenya berlapis-lapis. Karena seperti diagram pertama, marginal meristemnya itu terbelah menjadi membentuk dua lapisan, yaitu lapisan marginal dan lapisan submarginal. Lapisan marginal ini dia akan membelah lagi membentuk dua lapisan, yaitu adaxial protoderm dan abaxial protoderm. Adaxial protoderm ini dia akan membentuk adaxial epidermis, sedangkan abaxial protoderm dia akan membentuk abaxial epidermis. Nah, untuk lapisan submarginal dia akan membelah menjadi tiga lapis, yaitu adaxial layer, middle layers, dan abaxial layer. Untuk lapisan adaxial layer dia akan membentuk jaringan
jaringan palisade parenkim yang terluar, yaitu dia terletak dekat dengan adaxial epidermis. Untuk middle layer sendiri, dia akan membelah menjadi 3 lapisan lagi, yaitu adaxial tier, procambium, dan abaxial tier. Nah, adaxial tier ini dia akan membentuk jaringan palisade yang terletak di dalam, yaitu yang terletak di bawah jaringan palisade yang dibentuk oleh adaxial layer. Nah, setelah itu ada procambium. Procambium ini akan membentuk vascular bundles atau berkas pembuluh. Lapisan terakhir yaitu ada abaxial tier. Nah, abaxial tier ini dia akan membentuk jaringan mesofil yang berupa jaringan spon. Dan untuk lapisan abaxial layer mula-mula, dia akan membentuk jaringan spons atau jaringan bunga karang yang terluar, yaitu dekat dengan abaxial epidermis. Nah, diagram ketiga. Diagram ketiga ini merupakan diagram untuk daun monokotil. Daun monokotil itu tidak memiliki jaringan palisade. Sama seperti sebelumnya, bahwa marginal meristem akan membentuk 2 lapisan, yaitu lapisan marginal dan lapisan submarginal. Lapisan marginal dia akan membentuk adaxial protoderm dan abaxial protoderm. Adaxial protoderm ini dia akan membentuk adaxial epidermis, sedangkan abaxial protoderm dia akan membentuk abaxial epidermis. Nah, lapisan submarginal dia akan membentuk 2 lapisan, yaitu adaxial layer dan abaxial layer. Adaxial layer dia akan membentuk jaringan mesofil adaxial dan jaringan yang terdapat pada ibu tulang daun yang mengalami penebalan dinding. Adaxial layer ini juga dia bisa langsung membentuk central layer atau jaringan tengah dan procambial strand atau yang disebut dengan helaian procambium. Central layer ini dia akan membentuk central mesofil atau jaringan mesofil yang terletak di tengah. Sedangkan procambial strand ini dia akan membentuk vascular bundles atau berkas pembuluh dan bundle sheath atau berkas seludang. Dan lapisan abaxial layer dia akan membentuk bundle sheath atau berkas seludang dan abaxial mesofil layer, yaitu jaringan mesofil abaxial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan histologi ataupun perbedaan jaringan pada daun monokotil dan daun dikotil. Gambar kita dapat melihat pada daun dikotil dan daun monokotil. Perbedaannya bisa kita lihat dimulai dari epidermis, di mana epidermis pada daun dikotil itu tersusun secara rapat dan berukuran sama. Sedangkan pada daun monokotil, epidermisnya ada yang mengalami berukuran lebih besar, yang mana sel epidermis yang memiliki ukuran besar ini dinamakan dengan bulliform cell atau sel motorik. Kemudian pada daun monokotil, kutikulanya terdapat pada lapisan atas dan juga pada lapisan bawah. Sedangkan pada dikotil, kutikulanya relatif tebal di bagian atas. Kemudian untuk bagian stomatanya, stomata pada daun dikotil terdapat pada bagian bawah daun, sedangkan pada monokotil stomatanya ada yang terdapat di bagian atas maupun di bawah daun. Untuk jaringan mesofil, pada dikotil, mesofilnya terdiri dari jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang. Sedangkan pada monokotil,
hanya tersusun dari jaringan bunga karang. Kemudian jaringan bunga karang pada daun relatif lebih renggang dibandingkan pada daun monokotil yang jaringan bunga karangnya ini tersusun lebih rapat. Kemudian kita lihat selanjutnya pada bagian jaringan pembuluh vaskular, di mana pada daun dikotil jaringan pembuluhnya tidak memiliki ukuran yang sama. Hal ini dikarenakan pada daun dikotil memiliki pertulangan daun yang menjari atau mengirit, yang dimana terdapat pertulangan ibu jari yang memiliki ukuran lebih besar. Dan kemudian sedangkan pada monokotil pembuluh vaskularnya itu cenderung berukuran lebih sama, ukurannya sama dikarenakan pertulangan daunnya itu yang sejajar, sehingga dia berukuran sama dan terletak beraturan. Baiklah, selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh Dini Wahyuni. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi daun monokotil, dikotil, dan pinus. Di anatomi daun dikotil, pertama dia terdapat jaringan epidermis yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada epidermis atas atau yang disebut dengan adaksial, dan ada epidermis bawah atau yang disebut dengan abaksial. Kemudian di jaringan epidermis ini sel-selnya itu tersusun seperti berbentuk tong dan tersusun rapat. Kemudian memiliki stomata yang terdapat di epidermis bawah atau di permukaan abaksial. Stomata ini gunanya itu untuk lubang masuk dan keluarnya udara. Kemudian ada kutikula. Di jaringan epidermis ini juga memiliki kutikula yang hanya terdapat di epidermis atasnya. Kemudian mesofil di daun dikotil terdiri dari dua. Yang pertama ada parenkim palisade dan jaring spon atau parenkim bunga karang. Sel-sel palisadenya itu tersusun rapat dan terisi kloroplas. Kemudian palisadenya itu terletak di dalam epidermis atas dan terdiri dari sel-sel memanjang yang tersusun. Kemudian jaringan spon atau parenkim bunga karangnya itu terletak di bawah palisade dan meluas ke epidermis bawah. Kemudian sistem jaringan pembuluhnya itu tersebar di seluruh helai daun sehingga menunjukkan hubungan ruang yang erat dengan mesofil. Kemudian ada anatomi daun monokotil. Di daun monokotil terdapat epidermis terdiri dari banyak sel, dan bagian utamanya itu terdiri dari sel ramping dan memanjang. Kemudian beberapa sel epidermis bagian atasnya itu berukuran lebih besar sehingga disebut sel buliform atau sel motorik. Kemudian di sel epidermis ini terdapat kutikula di kedua lapisan epidermis, baik lapisan epidermis atas maupun lapisan epidermis bawah. Kemudian juga terdapat stomata di kedua lapisannya juga. Mesofil pada daun monokotil tidak memiliki jaringan palisade. Monokotil hanya memiliki jaringan bunga karang, namun letaknya lebih teratur. Kemudian dari sel-sel mesofil berbentuk bulat atau bersudut dengan hanya sedikit dan tidak ada ruang antar sel. Kemudian sel-sel tersebut tersusun rapat. Kemudian berkas pengangkutnya berupa protoksilem dan protoflom, karena daun monokotil tidak memiliki xilem dan flom, dikarenakan daun monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian anatomi daun pinus. Anatomi daun pinus mempunyai epidermis dengan dinding yang tebal, kutikula yang tebal, stomata tenggelam yang terdapat pada seluruh permukaan dalam deretan memanjang. Kemudian memiliki endodermis
Dan mesofilnya memiliki bentuk yang berbeda dan terdapat saluran resin. Saluran resin itu adalah saluran memanjang berbentuk tabung antar ruang yang dikelilingi oleh sel-sel apitel yang mengeluarkan resin ke dalam saluran tersebut. Kemudian jaringan pembuluh terdiri dari 1 atau 2 ikatan berdampingan dan terletak di bagian tertentu. Silemnya terletak di sisi adaksial dan plom pada sisi abaksial. Kemudian struktur daun dikotil, monokotil, dan pinus. Strukturnya itu ada 2, struktur luar dan struktur dalam. Struktur dalam, seperti yang sudah saya sebutkan di poin sebelumnya, terdapat jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pembuluhnya atau jaringan pembuluh. Kemudian struktur luar. Struktur luarnya itu terdiri dari helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Yang pertama ada daun monokotil. Daun monokotil umumnya memiliki helaian daun dengan bentuk pertulangan daun sejajar atau melengkung. Kemudian pada umumnya tuh jenis daun monokotil banyak yang memiliki pelepah daun atau disebut juga dengan daun lengkap. Contohnya itu kelapa. Kemudian ada daun dikotil. Daun dikotil pada umumnya memiliki helaian daun dengan bentuk pertulangan daun yang menjari atau menyirip. Kebanyakan daunnya memiliki tangkai dan tidak memiliki pelepah, contohnya pepaya atau mangga. Kemudian ada daun pinus. Daun pinus memiliki bentuk seperti jarum yang tidak memiliki bagian yang lebar dan permukaannya diselubungi sisik berupa selaput tipis, contohnya pohon pinus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.